Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar terbaru datang dari dunia militer dan alutsista Indonesia, serta perintah Presiden Xi Jinping kepada para pasukannya yang kini membuat bulu kuduk semakin merinding guys. Nah, yang pertama datang dari TNI Angkatan Laut Indonesia nih, yang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka kini harus segera membangun konsep pertempuran baru untuk menghadapi ancaman senjata canggih yaitu drone yang kini menjadi momok dalam dunia pertempuran modern guys. Nah, lantas konsep pertempuran baru seperti apakah itu? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup panas datang dari Presiden Xi Jinping, pemimpin sangar Tiongkok China yang tiba-tiba kini meminta para pasukan militernya untuk bersiap menghadapi konflik di lautan. Nah lo, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih. Pasalnya perlu kalian ketahui bahwa Tiongkok memiliki jumlah armada lautan yang paling besar di dunia. Dan kini pertanyaannya, lantas konflik di lautan manakah maksudnya? Apakah di Laut Merah tempat armada barat bercokol melawan Houthi, atau di Laut China Selatan dekat komplek kita ASEAN, Asia Tenggara guys? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Kasal Muhammad Ali, yang mengungkapkan tentang pentingnya konsep pertempuran baru di masa depan menghadapi drone-drone tempur guys. Drone-drone canggih, baik itu drone yang di udara, di darat maupun di lautan. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Di markas Kuarmada 2 Jakarta Jumat 8 Maret 2024 kemarin, Kasal pun mengatakan bahwa masalah drone memang ini menjadi game changer. Ya, ini kita harus revisi dan buat konsep pertempuran baru, terutama dalam menghadapi drone-drone unmanned system, tegasnya. Beliau pun lanjut mengatakan bahwa TNI saat ini masih terus melakukan pengembangan terkait alutsistanya, termasuk soal kepemilikan drone guys. Ia katakan baik USP, UAP maupun UUP sekarang semua menggunakan unmanned, dan untuk itu ia katakan kita tidak boleh ketinggalan. Kita juga sekarang mulai melengkapi alutsista kita dengan drone. Nah, jadi beliau katakan bahwasannya drone yang mereka hadapi kini bukan hanya drone yang terbang-terbang di langit guys, tetapi juga ada drone kapal perang permukaan atau USP alias Unmanned Surface Vehicle. Kemudian ada UAV yang di udara, dan terakhir yang lebih senyap penyerangannya dan lebih mematikan adalah UUV alias Unmanned Underwater Vehicle, yaitu drone kapal selam guys, yang kini mulai marak digunakan dalam medan-medan pertempuran laut. Jadi drone-nya kecil, senyap, bergerak diam-diam dari dalam laut. Dan untuk menghadapi semua ini, Kasal pun mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut kini harus segera memiliki strategi pertempuran baru. Nah, strategi seperti apakah itu maksudnya? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Menurutnya, untuk melawan drone maka TNI Angkatan Laut pun juga harus menggunakan drone guys. Dan kini beliau katakan bahwa mereka juga sedang berupaya melengkapi kekuatannya dengan teknologi drone canggih. Bahwa sejauh ini pihaknya telah memiliki drone jenis Scan Eagle, dan ia mengatakan akan terus menyiapkan langkah pengembangannya. Bahkan sampai TNI Angkatan Laut memiliki armada drone yang bisa menyerang. Lanjut, beliau katakan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus memperkuat Skuadron 52 atau pangkalan drone yang berada di Natuna dekat Laut China Selatan. Dan penguatan ini pun termasuk untuk memperbesar skuadron serta melengkapi unsur sarana dan prasarana yang ada. Artinya mungkin di sini TNI Angkatan Laut mungkin akan menambah jumlah atau jenis drone serta memperbesar sarana dan fasilitas pangkalan drone di Natuna.
di mana ia katakan bahwa di Natuna pangkalannya akan kita perkuat. Di sana kan sudah ada STT, yaitu Satuan TNI Terintegrasi. Di Selat Lampa akan kita perbesar juga, sehingga seluruh unsur kapal-kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil, dan sarana fasilitas pendukung bahan bakar juga kita siapkan di sana, sehingga jangkauan kapal dari Natuna ke depan ke ZTE atau zona tangkap eksklusif makin jauh dan makin lama. Selain itu, ia katakan sensor-sensor juga akan kita lengkapi. Nah, mantap jos nih guys. Dan hal ini pun memang wajib sangat perlu dilakukan. Pasalnya China sendiri baru-baru ini telah memerintahkan pasukannya untuk siap menghadapi konflik di lautan guys. Nah, apakah itu maksudnya melawan anggota geng negara-negara ASEAN yang berkoalisi dengan Amerika, Australia, dan Jepang di Laut Cina Selatan? Oke, dikutip dari sumber berita berikut, baru-baru ini Presiden China yaitu Bapak Xi Jinping yang terhormat telah memerintahkan militernya untuk bersiap menghadapi konflik di laut guys. Dan tak main-main, hal ini pun dikatakannya langsung dalam pidatonya di hadapan delegasi Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Army dan Kepolisian Nasional di Parlemen. Beliau Xi Jinping ini pun menegaskan bahwa China harus melindungi hak dan kepentingan laut serta mengembangkan ekonomi maritim. Nah lo, jadi kalau melindungi hak di laut dan mengembangkan ekonomi maritim, ya sudah jelas guys, lautan yang dimaksudnya adalah lautannya sendiri, yang mungkin masuk juga mencakup juga dalam klaim-klaimnya di Laut Cina Selatan. Nah ini udah bau-bau gosong nih guys, kayaknya udah ada yang kebakar ya kan. Beliau katakan penting untuk membangun sistem pertahanan dunia maya serta meningkatkan kemampuan untuk menjaga keamanan jaringan nasional. Namun sayangnya Presiden Xi Jinping ini pun tak mengungkap negara-negara mana saja yang dimaksud berpotensi mengancam keamanan nasional dan ekonomi China. Untuk wilayah Laut Cina Selatan, karena seperti yang kita ketahui bersama, China pun mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putusnya yang dikenal dengan nama Nine Dash Line. Dan amsyongnya wilayah yang diklaim China itu pun beririsan dengan zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sampailah ke kita Indonesia guys. Nah lo, siap-siap nih. Jadi benar TNI Angkatan Laut pun kini guys benar-benar bersiap untuk menghadapi segala bentuk ancaman baru yang mungkin bisa saja datang dari arah Laut Cina Selatan guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.